bagi generasi zaman now atau Gen Z. Nah, apa itu GrabFood atau makanan cepat saji? Makanan cepat saji adalah makanan yang dihidangkan dan dilayangkan dalam waktu yang cepat. Dengan kata lain, makanan siap saji merupakan makanan yang disiapkan dengan segera. GrabFood telah menjadi bagian besar dari gaya hidup modern, terutama bagi generasi Gen Z yang cenderung memiliki makanan cepat saji karena kemudahan dan efisiennya. Namun, ada beberapa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi generasi ini, baik dari segi kesehatan, fisik maupun mental. Berikut adalah beberapa dampak dan ancamannya. Yang pertama, masalah kesehatan fisik. Obesitas GrabFood punya tinggi kalori, gula, garam, dan lemak yang berkontribusi pada peningkatan risiko obesitas. Penyakit kronis konsumsi GrabFood secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan kolesterol tinggi. Yang kedua, kesehatan mental. Kecanduan makanan cepat saji, kandungan gula dan lemak tinggi dapat memicu ketergantungan emosional, membuat seseorang sulit berhenti mengonsumsinya. Gangguan mood. Pola makan yang buruk dari GrabFood sering dikaitkan dengan peningkatan resiko depresi dan kecemasan karena kekurangnya nutrisi penting seperti omega 3 dan vitamin B kompleks. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Ketergantungan ekonomi, generasi ini mungkin lebih mengutamakan kompensian daripada memikirkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan keuangan mereka. Kerusakan lingkungan GrabFood sering dikemas dengan plastik atau bahan tidak ramah lingkungan, meningkatkan limbah. Pola makan yang tidak sehat adalah kebiasaan makan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara seimbang sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Berikut adalah ciri-ciri dan pola makan tidak sehat. Yang pertama, konsumen makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas, diabetes tipe 2, dan kerusakan gigi. Garam berlebihan, risiko meningkatkan tekanan darah tinggi yang dapat memicu penyakit jantung. Lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. Yang kedua, kekurangan asupan serat. Kurangnya konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit. Serat penting untuk menjaga kesehatan usus dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti kanker usus besar. Yang ketiga, makanan tidak teratur. Pola makan yang tidak konsisten seperti sering melewatkan sarapan atau makan malam terlalu larut dapat mengganggu metabolisme tubuh. Hal ini juga bisa memicu kelelahan, mudah lapar, dan makan berlebihan pada waktu tertentu. Yang keempat, minum kurang air putih. Kurangnya asupan air putih dapat menyebabkan hidrasi, gangguan fungsi organ, dan kulit kering. Nah, kita masuk ke dampak pola makan tidak sehat. Obesitas atau berat badan berlebihan. Penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan kanker. Menurutnya, sistem imun tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Gangguan fungsi otak termasuk kontraksi dan suasana hati. Terus kita masuk ke solusi dan saran. Untuk mengurangi ancaman ini, edukasi tentang pola makan sehat sangat penting. Generasi Gen Z perlu diberikan pemahaman tentang dampak jangka panjang mengkonsumsi GrabFood dan didorong untuk membatasi frekuensi. Konsumsi GrabFood memiliki opsi yang lebih sehat. Jika mengonsumsi GrabFood seperti salad atau menu
lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.